saja. Close out. Oke. 192. 1, 2, 3. Ini dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan replikasi data dari master ke slave. Jadi ini merupakan replikasi satu arah, dan untuk koneksinya kami menggunakan kabel Ethernet. Oke, untuk yang pertama di sini kita akan buka control panel. Nah, di control panel ini kita pastikan dua hal. Yang pertama adalah domain security, itu di Windows Defender Firewall-nya. Itu udah off. Nah, kalau udah, kita ke network internet. Kita view network status and task, lalu di change alter setting, lalu di bagian Ethernet. Di property, lalu di internet protocol versi 4. Itu untuk IP masternya di setting 192.168.1.1. Lalu untuk IP slave-nya itu nanti di setting 1.2. Jadi IP slave-nya ditaruh di default gateway, nanti untuk yang slave itu kebalikannya. Oke, lalu oke. Kita close. Nah, lalu untuk di konfigurasi XM-nya itu di Apache-nya di sini. Itu kita buat untuk yang bagian ini. Awalnya itu adalah require lokal, kita ganti jadi granted. Itu close. Lalu my ini, untuk MySQL-nya di my ini, di bagian nah ini di bagian bawah MySQL ID itu di setting seperti ini untuk PC yang masternya. Itu udah save, lalu nanti di start si Apache sama MySQL-nya. Oke, lalu kita akan cek untuk database-nya. Di sini untuk yang lokal, kita coba reload. Oke, lalu ini untuk yang server slave, untuk yang database slave-nya. Reload. Nah, ini udah terkoneksi. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan langsung aja konfigurasi untuk masternya dulu. Kita masuk ke CMD. Oke, untuk master, pertama kita change directory dulu, lalu cd kita masuk ke SAM, MySQL, lalu bin, lalu kita masuk ke MariaDB-nya dengan cara MySQL-u. Kita udah masuk ke MySQL-nya, ke MariaDB. Lalu setelah itu kita grand replication on slave. Itu ini untuk nama dari si masternya, nama master aja. Lalu untuk IP-nya, nah ini IP dari si slave-nya 192.168.1.1.2. Nah, lalu selanjutnya untuk password identified by untuk passwordnya kita isi master juga. Cek lagi udah benar atau belum. Verification.
Oke, kalau udah syntax error, oke, sepertinya ada yang salah. Bentar. Application unsafe. Application. Oh, salah. Di bagian sini slave on. Slave on. Kita coba. Benar. Terus selanjutnya kita flash privilege, lalu show master status. Oke, kalau seperti ini untuk konfigurasi masternya udah selesai. Selanjutnya untuk konfigurasi slave akan dilanjutkan oleh Firdan. Dipersilakan. Oke, baik. Jadi sini untuk untuk slave-nya kita buka terlebih dahulu control panel. Di sini kita cek terlebih dahulu Windows Defender-nya. Kalau sudah mati, ini sudah mati. Terus juga kita cek IP-nya. Jadi di sini untuk IP slave-nya menggunakan 192.168.1.2. Default gateway-nya ini IP dari masternya 1.1. Kemudian sini untuk config-nya tidak perlu ada yang diubah. Sini tidak perlu ada yang diubah. Di sini menambahkan server ID 2. Untuk Apache-nya tidak ada yang diubah. Lalu kita cek ke database masternya. Oke, jadi di sini untuk database masternya sudah terhubung. Lalu kita replikasikan menggunakan cmd. Lalu kita masuk ke direktorinya. Lalu di sini sudah masuk ke MariaDB-nya. Lalu kita stop slave. Oke. Lalu kita change master to master host.
Di sini hostnya itu 192.168.1.1. Oke, lalu di sini master usernya itu master. Aduh, plus lagi. Master. Master passwordnya itu master. Master log file. MySQL. Bin 15. Master log post 984. Oke, lalu di sini kita start slave. Oke, lalu show slave status. Strip. Duduh. Oke, jadi di sini slave IO runningnya sama slave SQL runningnya sudah yes semua. Lalu kita mana sih? Lalu kita show database. Oh, kurang ini. Nah, jadi di sini sudah terlihat database-nya. Untuk database dari lokalnya. Jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvar. Oke, selanjutnya di sini udah terkonek untuk master dan slave-nya. Di sini kita coba juga untuk show database. Nah, untuk database yang di show ini sebenarnya adalah database dari localhost-nya. Oke, lalu di sini saya akan coba untuk create database langsung di localhost saja. Kita bikin database baru. Namanya misalkan OTP PDT. Kita buat.
Oke, database berhasil dibuat. Nah, kita coba untuk lihat di slave ya, apakah muncul. Oke, ada ya, OTP PDT, dia muncul juga di slave. Lalu kita balik lagi ke localhost. Nah, di sini kita akan buat table. Untuk nama tabelnya kita kasih nama mahasiswa aja. Mahasiswa, lalu jumlah kolomnya kita buat 2. Nah, di sini kita isiin untuk nama kolomnya ID mahasiswa, integer, lalu sisanya biarin aja. Ini nama mahasiswa, kita isi jadi varchar, lalu untuk nilainya dibuat 30. Setelah itu simpan. Oke, udah muncul untuk tabel mahasiswanya. Nah, kita cek juga untuk yang di slave-nya, apakah sudah muncul atau belum. Oke, udah muncul untuk mahasiswa. Nah, setelah itu kita akan lakukan pengisian data untuk di tabel mahasiswanya. Oke, untuk yang pertama sini kita isin 1, lalu nama saya Alvar. Itu kita kirim. Lalu kita lihat di jelajah. Oke, udah muncul. Coba kita lihat di slave ya, kita reload. Oke, udah muncul juga. Jadi sebenarnya ya sesuai dengan namanya yaitu replikasi. Jadi ketika masternya itu diisi data, maka si slave-nya juga itu akan terisi data. Jadi si master ini melakukan replikasi ke slave. Nah, kalau misalkan kita isi nih dari si slave-nya. Nah, ini slave-nya kita isi. Kita tambahin data kedua. Kita isi 2, terus kita kasih nama Raffi. Lalu kita kirim. Nah, harusnya di master dia nggak akan nambah. Karena ini kan replikasi dari master ke slave. Replikasi satu arah. Kita reload. Nah, di master nggak nambah, sedangkan di slave itu nambah. Jadi pada intinya hasil replikasi dari si master yang tadi itu bakal muncul juga di slave. Tapi ketika slave melakukan CURD atau create update delete itu nggak akan berpengaruh di masternya. Nah, misalkan di sini kita akan coba untuk tambah lagi datanya buat memastikan. Ini data ketiga. Data tambahan. Lalu kita kirim. Oke, udah masuk. Di slave-nya kita coba reload. Harusnya dia akan masuk sebagai data ketiga. Nah, dia udah masuk. Oke, di sini kita akan coba lakuin hapus kolom di nama mahasiswanya. Coba hapus. Ya, ini kita ngapusnya dari si slave ya. Kita coba drop. Oke, udah hapus. Nah, di sini sisa ID mahasiswa aja. Nah, kalau misalkan kita lihat di slave-nya, kita reload, di masternya kita reload. Nah, dia nggak akan berpengaruh.
Nah, di sini kita coba untuk kita hapus ID mahasiswanya. Oke, kita drop ID-nya. Oke, udah kehapus. Oke, sisa nama mahasiswa, lalu di slave-nya ini seharusnya akan kosong. Karena ID mahasiswanya dihapus juga dari si masternya. Oke, ini dia harusnya kehapus, cuman nggak tahu kenapa nggak kehapus. Oke. Ini mungkin karena tabel terakhir, jadi karena kolom terakhir. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu untuk pembahasan mengenai master. Jadi intinya apapun yang diisikan di master itu bakal terreplikasi di slave-nya. Dan ketika slave-nya melakukan operasi, entah itu penambahan, penghapusan, atau pengurangan data, itu nggak akan berpengaruh ke masternya. Tapi kalau misalkan masternya itu melakukan penghapusan dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh ke slave-nya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan master to slave. Apabila terdapat salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.